Halo teman-teman, sekarang aku menjelaskan tentang Google Form. Google Form sendiri adalah alat survei yang pembuatan formulirnya itu berbasis web yang merupakan bagian dari rangkaian aplikasi produktivitasnya Google Workspace. Nah, aku akan jelaskan beberapa fitur yang ada di dalamnya ya. Sebelumnya aku udah pernah pakai Google Form tapi biasanya by website, dan sekarang aku sudah install di aplikasi di handphone aku maksudnya, dan namanya itu Form. Kalian bisa install dari App Store atau Play Store ya di handphone kalian. Yang di kanan bawah ini aku klik yang warna ungu. Nah, ini untuk tampilan awal dari Google Form. Sebetulnya untuk Google Form sendiri itu dia bisa dipakai untuk pembuatan formulir, lalu pengumpulan data, bisa kolaborasi dan berbagi seperti biasa karena ini adalah Google. Jadi kalau Google itu dia kan berbasisnya cloud. Kalau untuk cloud dia itu otomatis bisa diedit oleh siapa aja yang memang si emailnya itu tershare atau terlink, baru bisa mengedit berbarengan gitu. Lalu bisa dipakai juga untuk pengumpulan data dan analisis, dan bisa terintegrasi dengan layanan lain seperti Google Drive, Google Sheet, Google Docs, karena mereka juga berkesinambungan karena menggunakan email juga. Dan jangan khawatir, penggunaan Google Form ini juga aman ya, dan dia privasinya juga terjaga karena kontrol aksesnya itu tadi. Penggunanya itu dapat mengatur siapa aja yang dapat melihat dan mengisi formulir, serta mengatur hak akses untuk melihat hasil. Lalu anonimitas responden itu penting banget. Nanti aku bakal tunjukin juga. Pengguna dapat memilih untuk mengumpulkan tanggapan secara anonim atau meminta responden untuk masuk dengan akun Google mereka. Jadi nanti aku bisa milih dan aku akan tunjukin juga gitu. Oke, pertama ini aku akan tunjukin dulu di tombol yang di atas kiri. Ini ada pengaturan. Di pengaturan ini dia ada language, space catalog, ada dark mode. Tapi kalau dark mode ini hanya bisa diakses kalau kitanya sudah yang berbayar gitu. Di pengaturan secara umum, dan seperti biasa jangan lupa Google account kalian ini harus di sign in. Aku coba untuk bikin form. Kita coba yang blank form aja ya. Jadi kita mulai dari awal. Misalkan untuk formnya sendiri itu pertanyaan seputar BTS misalkan ya, K-pop. Ini create aja, memerlukan waktu sebentar. Dan seperti yang udah dijelasin tadi ya, Google Form ini menyediakan alat yang sangat efektif juga dan fleksibel untuk mengumpulkan informasi. Jadi karena udah berbasis cloud, jadi kita bisa gunain di mana aja. Oke, ini udah kebuka untuk si format Google Formnya. Nah, ini kita bisa tulis di atasnya misalkan judulnya untuk penggemar BTS only gitu. Description-nya menunggu kedatangan Wamil wajib militer misalkan. Ini bebas sih pertanyaannya karena kan kita yang atur ya. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Misalkan apakah kalian akan menonton konser mereka comeback 26. Nah, ini bisa kita jawab. Ada mau berapa option terserah. Kalian mau, sebetulnya ini bisa ada pilihan. Dia multiple choice ini. Kalian mau multiple choice boleh, atau short answer boleh, atau mau pakai paragraf boleh, tergantung kalian pengennya mereka jawabnya apa. Gitu, mau date juga boleh, mau time juga boleh, bebas. Tapi kalau aku formatnya di sini mau yang short answer aja, karena nanti kan jawabnya tinggal yes or no gitu. Ini requirednya di yes aja. Terus kalian mau tambah lagi pertanyaan. Pertanyaannya gimana nih? Mau tambah yang paragraf. Misalkan
Lagu apakah yang menjadi favorit kalian di BTS? Jelaskan mengapa. Ini kalau udah, bisa kamu ada satu pertanyaan lagi. Misalkan apa ya? Multiple choice tadi belum ya? Siapakah member tertua di BTS? Oke, option 1 misalkan Suga BTS. Option 2 nya RM BTS misalkan. Yang ketiganya siapa? Jimin BTS misalkan. Bebas, kalau optionnya itu gimana kalian aja sebenarnya. Misalkan 4 aja cukup gitu ya. Udah, kalau udah misalkan ini contohnya bikin 3 pertanyaan aja, tapi kalian tuh sebelum save pengen lihat dulu nih previewnya gimana sih, di save dulu aja, save change-nya. Nanti ini tenang aja, ini masih bisa kalian edit sebelum kalian share linknya gitu. Oke, ini kalau udah coba mau di preview. Nah, untuk previewnya seperti ini. Apakah kalian nonton konser mereka comeback 2016? Tentu saja, misalkan ya. Magic Shop misalkan. Jawab aja, pokoknya ini kayak tinggal jawab aja kayak biasa. Sangat menginspirasi. Ini siapa member ketua BTS? Jin BTS. Kalau udah kirim. Oke. Karena ini aku udah respons, kita lihat di sini. Dia pasti akan ada 1 respons. Nah, ini dia. Jadi karena aku yang bikin, aku akan bisa melihat respon-respon yang masuk. Gitu. Nah, untuk di setting, kita bisa setting yang tadi yang seperti saya jelaskan, itu bisa anonim atau enggak. Kalau misalkan kalian maunya anonim, ininya nggak usah dinyalain, dimatiin aja. Jadi supaya si responnya itu nggak ketahuan emailnya. Tapi kalau kamu pengen tahu siapa aja yang ngisi, jadi kalian juga bisa nyalakan ini supaya tahu email dari orang yang ngisi questionnaire kalian. Allow response editing. Kalau misalkan kamu mau si orang tersebut kalau udah ngisi bisa diedit pas udah disubmit yang tadi ini. Sebentar ya. Nah, pas ini kan jawaban Anda telah direkam. Kalau misalkan tadi kamu mengaktifkan yang edit, ini tuh masih ada di bawahnya. Ya, saya tunjukin. Kalau kamu allow editing, ini aku coba jawab lagi ya. Misalkan yes aja jawabannya. Nah, di sini ada perbedaan ya, ada edit jawaban Anda. Jadi kamu masih bisa edit. Tapi kalau misalkan kamu pilih yang no, itu tadi langsung kayak awal. D itu nggak bisa diedit. Jadi kalau kamu udah submit ya udah submit aja gitu, nggak bisa diganti jawabannya gitu. Nah, kamu bisa ada pilihan juga view result summary. Kalau misalkan kamunya sudah mengsubmit yang di sini, biasanya nanti kalau kamu mau bisa lihat reviewnya, itu nanti kayak gini. Ini saya tunjukin ya. View summary. Save. Jika aku jawab lagi, yes aja. Nah, kamu akan bisa lihat jawaban sebelumnya. Kalau misalkan gak diaktifin, kamu akan bisa lihat jawabannya. Gitu. Ini tuh berlaku banget kalau misalkan buat soal-soal yang dibuat online gitu. Jangan sampai kecolongan untuk diaktifin, karena kalau gitu bahaya ya.
nanti kamu bisa tahu gitu jawaban-jawaban yang benernya, terus nanti kamu balikin lagi gitu, jadi biar diperbaiki gitu kan. Nah, kalau misalkan mau di-shuffle si soalnya, ini juga berlaku kalau misalkan buat soal-soal ulangan gitu. Jadi biar setiap link yang di-share itu nanti si soalnya itu nggak sama si urutannya gitu. Confirmation message-nya kan tadi your response has been recorded. Ini bisa diganti, misal kamu jadi thank you atau terima kasih sudah diisi ARMY gitu kan. Ini ARMY itu adalah sebutannya, ini BTS ya. Coba nih, kalau misalkan di save, kalau bisa lihat di preview, ini aku isi lagi, yes, misalkan ini yes, ini di bawah, terima kasih dari isi ARMY, nih ada tulisannya di bawah gitu. Jadi ini bisa kamu modifikasikan. Kalau kamu mau bikin si question yang tadi quiz, ini tinggal diaktifin aja gitu. Lalu untuk yang di bawah ini editor. Nah, siapa aja nih yang bisa ngedit? Seperti tadi yang bisa akses untuk ganti pertanyaannya dan lain-lain gitu. Kalau misalkan mau ada email yang lain selain email saya, ya tinggal diisi aja emailnya siapa yang bisa akses dan edit gitu. Kalau enggak ya nggak usah gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan mengenai Google Form. Singkatnya, si Google Form ini sih dia itu sangat efektif banget buat mengedit-edit, buat bikin kuesioner, buat memudahkan kehidupan kita bermobilitas, buat minta review-review atau apapun itu tanpa harus capek-capek, karena dia itu bisa di-share by link gitu loh. Jadi benar-benar dalam satu handphone, tapi hasilnya itu akan kentara banget gitu kurang lebih. Jadi buat kita sebagai manusia yang mobilitas tinggi, aku rasa Google Form ini sangat berguna banget. Apalagi kita minta suatu review kayak gitu ya. Kalau lebih seperti itu, terima kasih.